Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita, dan shalom untuk kita sekalian. Kita masih terus dimuridkan oleh Tuhan dengan tema yaitu gaya hidup Kristen yang berdampak. Dan kali ini dalam 2 minggu yang lalu juga dan minggu ini kita masih tetap membahas tentang terang dunia. Juga dalam minggu yang akan datang masih terus membahas tentang terang dunia. Dalam teks Matius pasal 5 ayat 14 bahagian A, di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan kita semua adalah murid, bahwa kita adalah terang dunia. Tetapi dalam bagian-bagian yang lain, ia pun mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Seperti dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-4, ya, Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Jadi kita melihat di sini bahwa ada satu arti yang spesifik di sini ketika Yesus berkata kamu adalah terang dunia, dan dia juga berkata akulah terang dunia. Artinya bahwa Yohanes pasal 1 ayat 4 mengatakan di dalam dia ada terang, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus adalah terang itu sendiri. Kemudian ia menyalurkan terang kepada murid-muridnya. Terang Kristus juga menjadi terang murid-murid Yesus. Dan terang murid-murid Yesus harus dipancarkan sebagai gaya hidup yang berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu bersama dalam arti terang, minggu lalu saya sudah menyebutkan tentang pengertian terang, saudara-saudara sekalian. Dan itu menunjuk kepada hal yang penting. Ya, saya ringkas saja. Terang itu berarti memperlihatkan. Artinya dari yang gelap, yang sebelumnya tidak kelihatan, kemudian terang datang, terlihat semuanya. Kemudian yang kedua juga artinya memperjelas di mana keberadaan satu benda. Masih ingat dalam perumpamaan Yesus Kristus ada dirham yang hilang. Kemudian Yesus berkata bahwa dirham yang hilang itu dicari ya dengan menggunakan ya lentera. Dicari sampai ketemu. Menggunakan terang. Jadi terang itu juga memiliki pengertian memperjelas. Kemudian arti yang ketiga adalah menghidupkan. Tapi kali ini kata kunci yang kita akan pelajari saat ini adalah terang itu berarti pencerahan, memperjelas. Jadi ada pencerahan, semua menjadi clear. Kalau kita berangkat dari pengertian ini, maka kita juga mencoba untuk melihat di masa yang lampau keberadaan manusia. Saya boleh mengatakan bahwa secara spiritual, Taman Eden dalam Kejadian pasal yang ketiga telah dilanda dengan kegelapan.
Artinya bahwa secara rohani, kegelapan rohani itu menutupi manusia sehingga terjadi 3 malapetaka besar di Taman Eden. Malapetaka yang pertama adalah konsekuensi dari memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka manusia harus mengalami kematian. Itu malapetaka besar. Karena Tuhan merancangkan kita, Tuhan menciptakan kita bukan untuk tujuan kematian, tetapi untuk tujuan dalam satu kekekalan, saudara-saudara sekalian. Tetapi karena melanggar perintah Tuhan, maka konsekuensinya adalah kematian. Kematian secara fisik. Maka dari itu, umur manusia secara fisik ini tidak bertahan begitu lama. Karena awalnya Tuhan menciptakan kita dalam kekekalan secara fisik. Tapi karena pelanggaran, maka terjadi kematian secara fisik. Kemudian yang kedua adalah kematian secara rohani. Pikiran kita sudah tidak lagi berpikir secara maksimal, error. Tindakan kita pun demikian, saudara-saudara sekalian. Demikian juga pemahaman yang ketiga adalah kematian kekal. Artinya kita sudah tidak punya pengharapan lagi sama sekali dengan satu kehidupan. Ini tantangan yang besar. Kemudian persoalan besar yang kedua adalah jatuh dalam kesalahan. Tidak benar. Jadi selalu kita berada di dalam satu kutuk. Ya, kutuk salah, tertuduh terus menerus. Kesalahan terbesar yang ketiga adalah diusir dari Taman Eden. Kita tahu bahwa Taman Eden adalah tempat yang luar biasa. Tempat itu adalah sorga dari seluruh makhluk hidup di masa yang lampau. Tempat yang senang, tempat yang tepat untuk manusia ditaruh di situ untuk satu kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang. Tetapi karena kegelapan rohani melingkupi kehidupan manusia yang pertama itu, maka mereka diusir dari Taman Eden. Itu berarti bahwa manusia itu sudah tidak lagi memiliki jalan hidup yang pasti. Tidak ada jalan lagi untuk suatu kehidupan. Menjalani kehidupan dengan rasa khawatir, dengan rasa was-was, karena tidak ada tujuan yang pasti di dalam satu kehidupan. Nah, kita akan melihat di sini satu terobosan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di mana Ia pun memberikan terang yang ilahi kepada manusia. Dan kali ini kita akan belajar melalui kitab Mazmur dan kitab Amsal untuk mencari solusi dari 3 persoalan besar yang terjadi di Taman Eden. Untuk mencari solusi bagi satu kegelapan yang meliputi manusia pertama itu dan generasinya di masa-masa selanjutnya. Mari, ada 3 kebenaran yang saya bagikan pada kesempatan ini untuk solusi dari 3 persoalan besar yang terjadi pada manusia pertama, di mana kegelapan itu meliputi bumi. Yang pertama, kita belajar tentang terang Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1, di situ dikatakan Tuhan adalah terangku.
dan keselamatanku. Sebenarnya ayat ini memberikan satu pemahaman yang luar biasa tentang satu kehidupan yang ditransformasi, kehidupan yang diubahkan, saudara-saudara sekalian, sehingga kalau kita mempelajari dari teks Mazmur pasal 27 mulai ayat yang pertama itu, kita akan temukan di situ topik tentang aman dalam lindungan Allah, Mazmur Daud. Jadi Daud diberikan ilham Roh Kudus melalui mulutnya untuk bermazmur. Dan kemudian dia menyatakan bahwa Tuhan itu terangku. Sebenarnya kalimat atau kata firman ini memberikan isyarat bagi setiap manusia bahwa Tuhan itu sumber kehidupan kita semua. Seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 yang saya sebut tadi. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan mulai melakukan satu transformasi di dalam kehidupan manusia. Mengubah segala sesuatunya. Dari kegelapan kematian menjadi kehidupan yang luar biasa. Kalau kita juga memperhatikan di dalam Mazmur pasal 36 ayat 10, di situ juga ada kalimat, ada catatan penting di dalam ayat itu yang menyatakan bahwa di dalam terang-Mu kami melihat terang. Saudara sekalian, kalau kita membaca secara menyeluruh dari kitab Mazmur pasal yang ke-36, bukan hanya saja ya dalam ayat yang ke-10, kita lihat pada ayat yang ke-8 mundur, ini sebenarnya berbicara tentang transformasi kehidupan bagi manusia. Seperti dinyatakan ayat yang ke-8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Dalam terangmu kami melihat terang. Jadi ini berbicara tentang satu pengharapan tentang kehidupan. Ada satu transformasi kehidupan yang Tuhan sediakan bagi murid-murid yang percaya kepada terang itu. Puji Tuhan. Sehingga di dalam praktek kehidupan umat Israel dalam penggembalaan Tuhan melalui padang gurun, mulai mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kemudian menuju kepada tempat kegelapan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 74, ayat yang ke-14, kita tahu satu pengalaman yang luar biasa. Ini adalah Mazmur Asaf. Kita tahu Asaf adalah song leader yang dipilih dalam masa pemerintahan Raja Daud, kemudian juga dalam masa pemerintahan Salomo. Asaf adalah seorang song leader. Dalam mazmurnya ia menyatakan dalam Mazmur 78 ayat yang ke-14, ada penggalan kalimat di situ disebut ya, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Jadi kita melihat di sini berjalan di padang gurun itu adalah satu kisah perjalanan
yang menakutkan. Terkadang ada ancaman-ancaman kematian, padang gurun. Dengan binatang-binatang buas yang ada di sana, dengan ular padang gurun yang sangat berbahaya dan mematikan. Tapi toh Tuhan memberikan satu kehidupan dalam perjalanan itu. Pada siang hari ada tiang awan, dan pada malam hari ada terang Tuhan. Ada terang yang mengiringi mereka. Saudara-saudara sekalian, ambil contoh misalnya, kenapa orang yang selalu bertualang di hutan, jika tengah malam mereka harus menghidupkan api? Kadangkala kita bertanya, apakah itu hanya untuk menjadi pemanas di suasana hutan yang sangat dingin? Ataukah ada alasan-alasan yang lain? Ternyata jawaban-jawaban dari banyak petualang-petualangan di hutan. Dan sempat saya menanyakan juga kepada suku Wana di mana saya berkunjung, kenapa harus menyalakan api? Karena api itu juga merupakan satu tanda bahwa dengan adanya nyala api di hutan, maka binatang buas tidak akan merapat di situ. Jadi kita melihat di sini bahwa terang api yang Tuhan nyatakan di padang gurun itu adalah merupakan perlindungan, satu pemeliharaan dari ancaman kematian manusia. Saudara-saudara sekalian, dengan satu masalah besar yang dinyatakan pada poin yang pertama ini tentang ancaman kematian di seluruh generasi manusia. Tetapi ada satu pengharapan yang baru. Ada kehidupan, ada kekuatan, baik secara fisik maupun secara psikologi, ya, secara spiritual. Ada kehidupan di situ. Dan saya mau berkata kepada saudara-saudara sekalian, tak henti-hentinya. Karena memang saat ini dunia diliputi dengan kegelapan COVID-19 yang membawa kita kepada rasa takut, ancaman-ancaman kematian yang tidak kita duga-duga. Di mana-mana terjadi satu ketakutan yang besar. Di dunia ini, di lebih dari 200 negara di dunia ini mengalami ancaman kematian sehingga merasa ketakutan. Saudara-saudara sekalian, tapi hari ini ada berita yang penting bagi kita semua dan bagi dunia, bahwa Yesus adalah terang. Tuhan kita adalah terang yang memberikan jaminan bagi kita. Siapapun saudara sekalian yang saat ini sedang berjuang dengan rasa takut, dengan ancaman kematian ini. Ini berita yang gembira bagi kita sekalian, bahwa Tuhan adalah terangku. Ia memimpin kita di kegelapan sekalipun dengan terang apinya Tuhan. Jadi saya mau serukan pada kesempatan ini, saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di ruang isolasi, dengarkan, ada pengharapan yang baru, ada pengharapan bagi saudara. Berseru kepada namanya, maka pertolongan Tuhan itu datang bagi saudara. Ataukah saudara sekalian yang ada di rumah sedang isolasi mandiri karena sudah dideteksi terinfeksi positif corona? Dengar baik, mungkin ini mengancam
memberikan rasa takut pada kita. Jangan takut, karena Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terang kita. Berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang lain dimanapun berada, mungkin ada ancaman ketakutan dengan penyakit yang engkau alami saat ini, saudara-saudara sekalian. Dan mungkin terbenak dalam pikiran saudara, mungkin sudah tidak lama lagi saya mau hidup. Mungkin tahun sekian hidup saya berakhir. Atau saudara sedang divonis dokter, engkau sudah berhenti dari kehidupan ini. Sudah akan meninggal pada bulan sekian atau pada tahun sekian. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, terang Tuhan terbit atasmu. Ada pengharapan yang baru, saudara-saudara sekalian. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk mencari Tuhan, untuk membuka hati, menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk ditransformasi dari satu pengharapan, dari satu ketidakjelasan di dalam kehidupan ini, dari sesuatu titik yang tidak ada pengharapan, menjadi berada pada pengharapan yang baru, di mana kita akan melihat titik terang dan kejelasan dari satu kehidupan ini. Dan ingat baik, jika engkau sudah disembuhkan dari sakit secara fisik atau secara psikologis, engkau sakit dan engkau melihat terang itu disembuhkan Tuhan. Dan juga jika engkau saat ini mengalami sakit rohani, menuju pada satu kematian rohani, karena engkau tidak ada pengharapan yang baru. Yesus, Tuhan adalah jalan satu-satunya bagi kita, untuk kita melihat terang itu ada pada kita semua. Ada pengharapan yang baru. Jadi kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, ingat, jangan sampai kita menjadi seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan, lantas tidak kelihatan lagi dan mereka hilang dari peredaran. Dan kita harus menjadi satu orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan bersyukur atas kuasa Tuhan yang luar biasa, yang telah mengubah hidupnya dari proses perjalanan menuju kematian menjadi kehidupan. Dan dia datang kepada Yesus, bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan hal ini, supaya kita harus memberitakannya. Haleluya. Menjadi kesaksian yang hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada kesaksian yang hidup dalam kehidupan kita. Kita mengalami transformasi kehidupan. Haleluya. Yang kedua adalah terang kebenaran. Baik, saya akan membacakan ayat-ayat yang penting ini secara berurutan, kemudian penjelasannya berikutnya. Ayat yang pertama yang terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat 6, demikian bunyinya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di dalam pasal 97 ayat 11. Berkata begini, terang sudah terbit bagi orang benar. Saya berhenti dalam kalimat itu saja. Terang sudah terbit bagi orang benar. Kemudian ayat yang ketiga yang terambil di dalam Mazmur 102 ayat yang keempat. Dikatakan begini, di dalam gelap terbit terang bagi orang
benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kemudian ayat yang berikutnya di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Sekali lagi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Kemudian ayat yang terakhir dalam pembahasan poin yang kedua ini, dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-9 berkata begini. Terang orang benar bercahaya gemilang. Terang orang benar bercahaya gemilang. Apa maksud dari ayat-ayat yang diutarakan tadi? Kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa bencana besar yang kedua di Taman Eden itu adalah manusia hidup di dalam satu kesalahan. Tidak benar. Artinya ada satu tuduhan-tuduhan. Manusia hidup di dalam tuduhan, kutuk dari generasi kepada generasi. Dan karena tuduhan-tuduhan ini, satu kesalahan ini, tidak ada harapan lagi di dalam kehidupan, selain bahwa akan terjadi malapetaka di dalam hidup, kutuk. Jadi kegelapan, kutuk melingkupi manusia dari generasi kepada generasi. Bagaimana jalan supaya ada pencerahan, supaya kehidupan ini clear tanpa dibayang-bayangi oleh kegelapan kutuk di dalam manusia. Maka jalan satu-satunya adalah manusia itu harus dibenarkan dari kesalahan, harus luput dari semua kutuk yang terjadi dari generasi kepada generasi. Puji Tuhan, ayat-ayat tadi membeberkan secara gamblang kepada kita sekalian bahwa orang yang benar itu ada cahaya Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena cahaya ilahi itulah yang membenarkan manusia itu mengusir dari semua kutuk-kutuk yang terjadi pada manusia. Sehingga manusia itu dibenarkan. Dan kalau kebenaran ada pada manusia, maka ini adalah pengharapan yang baru bagi manusia. Dari tuduhan, dari rasa bersalah. Karena terang Tuhan terbit di dalam kehidupan kita. Memang kita masih hidup di tengah-tengah kegelapan ini. Tetapi tugas kita adalah berada di satu tempat sebagai terang. Karena itu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dunia dilingkupi dengan kegelapan. Di mana-mana saat ini terjadi adalah rasa bersalah pada manusia. Tuduhan yang tak kunjung berakhir pada manusia. Kutuk yang tak kunjung berakhir pada manusia. Mereka seolah-olah berada di satu tempat yang terus-menerus dibayang-bayangi dengan satu ketakutan ini. Tapi kalau terang Tuhan sudah terbit atas kita, maka terang itu akan bercahaya melalui kehidupan kita.
kita akan berdampak kepada dunia, menjadi terang dunia, karena terjadi transformasi dalam hidup kita dari kegelapan menjadi terang Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dari sini kita memiliki semangat hidup yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah terang firman. Kita lihat itu di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Sejak duduk di bangku sekolah minggu, ini sudah menjadi ayat hafalan bagi saya. Dan tentu saja bagi seluruh orang Kristen yang pernah ada di sekolah minggu. Ini merupakan ayat hafalan. Kalau bukan Yohanes pasal 3 ayat 16, iya Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya dalam poin yang ketiga ini menyelesaikan persoalan yang ketiga yang terbesar yang terjadi di Taman Eden. Saya sudah sebutkan tadi, persoalan yang ketiga yang terbesar di Taman Eden, bahwa manusia itu sudah tidak lagi memiliki hak hidup di Taman Eden. Karena melanggar perintah Tuhan dan bersalah. Maka dari itu mereka diusir dari Taman Eden. Dan terusirnya manusia pertama dari Taman Eden itu artinya bahwa tidak ada tujuan hidup lagi. Tidak ada tujuan. Saudara bisa bayangkan bagaimana manusia hidup dengan tanpa tujuan apapun juga. Ini merupakan masalah besar di dalam satu kehidupan manusia. Saat diusir dibiarkan. Dan dikatakan bahwa dengan keringatmu engkau mencari makananmu. Karena bumi ini dikutuk dengan semak belukar dan engkau harus berusaha semaksimal mungkin. Ada tekanan-tekanan kehidupan. Karena tidak ada tujuan. Kerja hari ini harus juga untuk makan hari ini dan lain sebagainya. Atau mungkin saja secara material, secara finansial engkau berlimpah di dalam materi dan keuanganmu. Tapi dengar baik, yang dimaksud dengan kegelapan tanpa tujuan hidup ini bukan hanya berbicara tentang materi dan finansial, tetapi tujuan hidup berbicara tentang apa sasaran akhir dari kehidupan saya di masa yang akan datang. Ini bicara tentang masa depan. Dan sudah terbukti di muka bumi ini bahwa jaminan masa depan untuk satu kehidupan yang sejahtera, aman, dan bahagia bukan hanya ditentukan dengan materi dan finansial. Apa buktinya, Pak Pendeta? Buktinya ada orang yang bergelimpangan dengan harta dan juga berkelimpangan dengan uang yang banyak, masih bunuh diri. Orang yang tenar sekalipun bergelimpangan dengan materi dan keuangan, masih juga belum puas dengan segala sesuatunya. Apa yang menyebabkan? Penyebab dari semuanya itu karena tidak ada tujuan hidup. Manusia hidup tanpa tujuan. Inilah penyebabnya. Tapi puji Tuhan, hari ini firman Tuhan menyelesaikan persoalan yang terbesar bagi manusia secara generasi awal sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian, dengarkan baik-baik, bahwa persoalan terbesar di mana manusia tanpa tujuan hidup ini
sudah dinyatakan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan yang bisa menjamin kehidupan kita dalam satu tujuan yang pasti. Haleluya. Nah, kita lihat juga dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat 130 dengan pasal yang sama yang dibicarakan tadi. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman-Mu ini mencerahkan dengan masa depan yang penuh dengan harapan-harapan yang baru. Haleluya. Mari kita review sejenak dengan apa yang saya sudah sampaikan pada kesempatan ini. 3 masalah besar yang terjadi di Taman Eden. Saat kegelapan itu datang melalui Lucifer yang mengambil media atau pengantara ular, dan di situ dia meracuni manusia dengan kegelapan. Masalah yang pertama, kematian. Kemudian masalah yang kedua, tidak benar, salah. Masalah yang ketiga adalah tidak ada jalan tanpa tujuan hidup. Tapi dengar baik, Yohanes 1 ayat 4 berkata, ya, mulai ayat 1 juga, ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan baik-baik, karena dia adalah terang, firman itu terang. Ayat yang ke-14 berkata begini, ya, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah manusia itu? Yesus. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata begini. Ingat tadi persoalan terbesar adalah 3. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah salah, tidak benar, yang ketiga adalah tidak ada jalan, jalan tertutup tanpa tujuan. Tapi secara mengejutkan, sang terang itu, Yesus Kristus, menyatakan kepada dunia, karena kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Terima Yesus, sang terang itu di dalam hidupmu. Maka 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Ini solusi-solusi yang ditawarkan melalui firman Tuhan pada kesempatan ini. Sehingga Yesus pun berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus sudah menyatakan bahwa kita adalah terang dunia, maka kesimpulannya adalah Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, karena hidup kita sudah ditransformasi dari kematian datang kepada kehidupan, dari bersalah kemudian ditransformasi, dibenarkan, dari tidak ada jalan menjadi ada jalan, ada tujuan hidup, ada pengharapan baru. Jalani hidup saudara dengan terang Tuhan, maka engkau berdampak di
sekitarmu, engkau berdampak bagi dunia. Amin. Haleluya.